hari sidang pembunuhan Yosua dan juga perintangan penyidikan dengan 12 terdakwa sudah digelar dengan akhir tanggapan jaksa. Pekan depan sidang memasuki putusan selah hakim dan ada yang sudah memasuki pokok perkara, yakni pembuktian dakwaan. Kita bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Parahyangan yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Mbak Roro. Kang Asep, ada 4 terdakwa nih kalau kita mengikuti kemarin jalannya sidang selama 4 hari yang tidak mengajukan eksepsi dan juga 8 lainnya mengajukan eksepsi dengan hakim yang sama. Bisa Anda jelaskan mengapa ini bisa terjadi? Ya, eksepsi itu adalah hak setiap terdakwa atau penasihat hukum. Jadi sekali boleh digunakan, boleh tidak. Satu itu. Kedua, kalau isi dakwaan ternyata sudah cermat, jelas, lengkap, ngapain juga diajukan eksepsi? Eksepsi itu bicara kewenangan. Kedua, tidak dapat diterima. Ketiga, batal demi hukum. Nah, batal demi hukum itu apakah eksepsinya cermat, jelas, lengkap. Dengan bahasa sederhana, apakah uraian kejadian, nah itu diuraikan secara cermat, jelas, lengkap. Ini kan uraian tempat waktu dari mulai Magelang, kemudian dan di Jakarta, itu sudah cermat. Waktu dan tepatnya jelas ada. Kedua, bagaimana pembunuhan itu dilakukan juga itu ada. Jadi soal benar isinya di Magelang, di Jakarta, di Saguling maupun di Duren itu ya, itu soal lain, itu soal materi. Jadi sekarang apalagi kemarin hampir semua eksepsi isinya justru materi pokok perkara. Artinya apa? Bukan, sekali lagi, bukan mengkuliti. Nah, setelah saya mengkuliti dakwaan itu formalitasnya, tapi peran dilakukan yang harus dibuktikan di pemeriksaan. Kedua, kenapa tidak mengajukan eksepsi? Karena sejak awal konsisten kan, dia mengakui perbuatannya, cuman masalahnya nanti dia catatannya di pembuktian kita buktikan kenapa dia lakukan itu. Jadi menurut saya strategi yang dilakukan oleh itu bagus sekali. Artinya ngapain lakukan eksepsi gitu kalau isinya toh ujungnya pasti ditolak sama majelis gitu. Tidak dapat diterima nanti eksepsi pasti saya tambah taruhan. Semua yang mengajukan eksepsi pasti saya berani mengatakan oleh putusan Pengadilan Jakarta Selatan pasti tidak dapat terima. Dan itu sudah terbukti kemarin begitu ya, Kang ya. Jadi bisa kita garis bawahi artinya ketika tidak mengajukan eksepsi sudah mengakui bahwa mereka memang pelakunya. Lalu apa yang diharapkan mereka ini? Kemudian pengurangan hukuman kah atau hukuman yang lebih ringan, Kang? Ya, yang pertama, tadi kan yang lebih menarik lagi sudah dibebaskan. Kalau dibebaskan nggak mungkin dibebaskan itu unsur tidak terbukti. Padahal umumnya kan didakwa dan 340. 340 itu pembunuhan berencana, ada penyertaan. Jadi peran aktor intelektual siapa, membantu siapa, ikut serta siapa, pelaku siapa. Kalau di dakwaan itu jelas sudah diuraikan, terlepas benar atau tidak nanti di pembuktian kan. Ya. Tapi itu nanti kalau minta dibebaskan itu nanti ketika sudah pemeriksaan alat bukti. Yang menarik lagi kan bagus tuh di itu kan pengacaranya nantang malah kan kalau Anda jujur, ya, kalau berani jujur berarti hebat. Artinya ayo Sambo dan PC maju duluan, tapi oleh majelis hakim ditolak kan mau pemeriksaan korban dulu. Tapi itu saya kira publik yang kita tunggu justru itu gitu kan. Tapi lain, yang 4 ini masih berkelit dan berkilah bermain di dakwaan eksepsi yang sebenarnya itu bukan materi eksepsi ya yang diajukan. Penilaian saya, tapi kita bisa berbeda dengan mereka gitu. Tapi monggo kita lihat aja di putusan selanya. Baik, nanti kita lihat di pekan depan ini soal pembuktian dakwaan pekan depan untuk terdakwa Yosua Huta Barat juga. Anda melihat apakah tepat bila pihak korban duluan yang diminta kesaksian nih? Karena Selasa pekan depan kan akan sudah ada kesaksian dari keluarga Yosua. Bukankah justru ada pelakunya misalnya atau pengotopsiannya atau penyidikannya, Kang? Ya, yang mengajukan bukti itu, saksi itu yang pertama adalah kejaksaan. Karena yang dia mendakwa berarti dia istilahnya aktor incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ketika dia mendakwa maka dakwaan didukung oleh alat bukti. Nah, alat bukti itu adalah korban. Tapi kan korban udah meninggal. Tapi mungkin ada keluarganya bisa didengar gitu kan dan untuk membuktikan ada hilangnya nyawa, perampasan. Nah, baru nanti kenapa perampasan mereka mungkin alat bukti lainnya. Tapi kalau menurut saya justru kan persoalannya itu justru di 5 orang ini kan. FS, PC, KM, RR. Kalau yang lain kan memang itu untuk membuktikan kehilangan nyawa, entah itu keterangan ahli forensik, ahli balistik. Cuman persoalannya menurut saya justru publik ini ingin lihat ini sidangnya terbuka, transparansi dibuka semua. Ya. Mungkin menariknya bagaimana yang konsisten, yang jujur itu apa? FS, PC, RR, KM, atau E. Nah di situ akan diuji gitu kan. Akan diuji itu mungkin, nah tapi kalau misalkan sekarang jaksa mau menghadirkan lebih dulu adalah saksi di luar itu, ya memang haknya jaksa. Karena semua juga tergantung jaksa yang akan membuktikan, mengajukan bukti. Ya baik saksi, baik ahli, baik surat. Anda tadi bisa mengatakan bahwa publik sebenarnya ingin jalannya sidang ini terbuka dan juga transparan. Anda melihat perjalanan sidang 1 pekan kemarin, apakah juga sudah berjalan cukup transparan dan juga konsistensi dari masing-masing terdakwa seperti apa Anda melihatnya, Kang Asep?
Ya, yang pertama kalau persidangan sudah sesuai dengan KUHP, artinya sidang itu dinyatakan dibuka terbuka umum, malah disiarkan yang sebenarnya itu kan di ACCPR 14 tergantung ketua majelis. Itu diberikan hak sepenuhnya, bahkan kita sidang sampai malam dibacakan Ya. semua, itu kan dakwaan. Cuma yang jadi masalah itu sekali lagi, mungkin ini pengaturan sidang yang sampai terlalu malam, mungkin pengadilan bisa mengatur lebih lanjut. Yang 4 ini kan hari pertama Senin seolah-olah publik tidak bisa ngikutin dari pagi sampai sore kan. Ya. Itu juga mungkin melelahkan, mungkin bisa diatur kelak entah satu hari satu atau tapi yang lebih tahu lah majelisnya kan. Kalau kita mah bisa ngikutin gampang loh di rumah, cuman mereka yang di pengadilan kan ada kelelahan juga. Kalau orang lelah mungkin penyampaian keterangan saksi nanti tidak akan maksimal. Apalagi kalau nanti keterangan saksinya misalkan dari Jambi melalui Pengadilan Negeri Jambi. Betul. Itu kan terhambat oleh saluran komunikasi yang memang kadang-kadang tidak lancar, tapi kita harapkan lancar semuanya gitu kan. Kalau nanti saluran melalui misalkan kayak kita link ini ya, Zoom atau misalkan alat elektronik, ya kalau misalkan berdua kita waktu terbatas, oke. Tapi nanti kan kalau seperti sidang kemarin saksi didengar jumlahnya banyak, dan itu antar wilayah yang belum tentu jaringannya mulus gitu kan. Ada banyak daerah tentu kan masih 4G, ini kita udah 5, itu kan 5G gitu kan. Dan dari masalah itu jadi masalah nanti gitu. Saya khawatirkan semua lancar itu nanti. Kang, kita kembali lagi ke soal pembunuhan berencana. Dari 4 orang yang kemudian mengajukan eksepsi ini, apakah nantinya akan bisa saling serang? Karena bisa jadi mereka akan ingin membuktikan bahwa tidak bersalah dan juga menyelamatkan diri masing-masing seperti itu. Kang Asep melihatnya seperti apa? Ya, pasti nanti kan ambil contoh. Si FS ketika dia terdakwa, jadi saksi. Konsisten kan, bahwa dia memang pelaku karena disuruh perintah jabatan. Tapi sebaliknya nanti ketika jadi terdakwa, FS jadi saksi kan. Pasti mengatakan, oh kamu yang nembak, saya tidak nembak. Tapi saya katakan, mau nembak berapa kali pun siapapun naik menghilangkan nyawa, semua kena. Ya, itu tapi jadi itu hal, pasti FS akan minta yang meringankan. Tapi kan tidak terbantahkan, ada rekaman, bahkan kita semakin tercengang ketika pemeriksaan terdakwa di perkara lain, yang polisi yang OOJ itu kan, bahwa ternyata ada yang di CCTV kelihatan dinyatakan salah satu terdakwa, dia masih hidup gitu kan, masih pengerang gitu kan. Nah itu juga, jadi konsistensi kesaksian dari masing-masing, entah entah FS, entah PC, itu akan ketahuan. Jadi hakim tidak akan bisa dibohongi ketika ya sekali lagi kesesuaian satu saksi dengan saksi lain, baik sebagai terdakwa maupun saksi. Jadi kalau ada saksi, sekali lagi saya tidak maksud mengajari ya, dulu sepengalaman saya, kalau saksi memang tidak konsisten, ancam dengan kesaksian palsu itu ancaman pidananya ada. Proses dulu kesaksian palsu supaya orang jujur di pengadilan, jadi supaya siapa yang jujur atau tidak jujur ketahuan di pengadilan. Tapi ketika saling serang, saya pikir jaksa, hakim, penasihat hukum di situ akan tahu apa perannya. Akan terlihat ya dari konsistensi dan juga mungkin tadi ancaman pernyataan yang palsu seperti itu. Terima kasih ahli hukum pidana Universitas Parahyangan dan juga mantan hakim Kang Asep Iwan Iryawan. Baik, sama-sama.